Salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang spirit, artinya kita berbicara tentang kualitas ruhiyah. Ruhiyah seorang kader, ruhiyah seorang muslim. Nah, terutama kalian, kalau kita bicara di praktek mengajarin berarti kualitas seorang calon kader, ya, calon guru, calon muallim, calon muaddib, calon dai, calon ustadz, nah, calon bapak, that's right. Nah, bisa juga ya, atau calon ibu ya, calon istri misalnya. Nah, kenapa harus paling prinsip? Karena ini berkaitan dengan kualitas uluhiyah kita. Uluhiyah, ya, atau ketauhidan kita. Antum punya iman atau enggak sih? Ya kan? Kita ini sholat kan karena memang ada punya iman kan? Kita beribadah. Yang tadi saya tanyakan itu hanya berkaitan dengan ibadah yang nawafil. Alaysa kadzalik? Naam? Ya. Kalau ibadah wajib, ya pasti kita sudah terkondisikan. Paham maksudnya terkondisikan ya? Pasti kelewatan kalau kita sampai tidak melakukan ibadah wajib, sholat fardu. Tapi kalau ibadah nawafil, ini adalah kualitas. Ya, kualitas khusus dari seorang kader, kualitas khusus dari seorang guru, bahwa dia tuh memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ya. Sholat lain, kalau di Hidayatullah kan ada GNH ya. Di antaranya ya baca Quran, tilawahnya. Saya nggak perlu survei lagi baca Qurannya ya. Nah, cukup tadi lah, sholat duha, sholat lail, masya Allah itu hal yang mutlak. Mutlak ya. Hunaka qalqalah. Nah, mutlak bagi seorang kader itu dipenuhi. Di WKP saya kontrol terus itu Irul. Ada alumni SMH kan? Irul sudah suatu, belum Ustaz. Ketawa-ketawa soalnya. Ada muskilah, masya Allah. Salat lail tadi belum juga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada muskilah. Nah, kalau antum kafarat ya, salat lailnya ditambah. Salat duhanya kalau tidak salat lail, salat duhanya lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Yang penting kuantitasnya naik dan insya Allah kualitasnya akan mengikuti. Jadi begitu. Dan antum ini, masya Allah. Ya, kalau kita bicara piramida, Aki, dan ini kan sering saya ulang ya. Kalau kita bicara piramida, level kader di Hidayatullah, ya saya tidak perlu sampaikan kalau Ummul Qura pastilah ya, karena dia akan menjadi mercusuar bagi kampus-kampus yang lain. Tapi di Ummul Qura ini, ya, yang tertinggi, yang akan dilihat dan yang paling dinantikan dan akan menjadi contoh dan uswah adalah mahasiswa. STIS, ya mungkin Pak Uzaid juga sekarang kan, ya STIS Pak Uzaid kan sama aja, cuma beda jurusan saja, ya. Dan diantaranya yang paling puncak ini adalah antum semester terakhir 7 dan 8 nantinya. Ini tertinggi proses pengkaderan yang ada di sini secara formal, ya, mulai dari PAUD kan mulai dikader. Kita kan lembaga pengkaderan kan, PAUD harus dikader, TK ya dikader. Kalau tidak ada nuansa kadernya ganti namanya, bukan LPPH. Bukan lembaga pendidikan dan pengkaderan Hidayatullah, tapi lembaga pendidikan Hidayatullah saja. Tapi di sini LPPH, lembaga pengkaderan dan pendidikan Hidayatullah. Beda itu. Dan sekali lagi saya harus sampaikan, antum ini berada di puncak piramida. Kalau di sini kualitas spiritnya pas-pasan bahkan kurang, bagaimana ke bawahnya? Fahim tum jami'an? Nah, yang putri juga begitu. Karena dia itu tertinggi kan? Ya. Kalau misalnya STIS putri berantakan ibadahnya, bagaimana SMH? Bagaimana MI? Memprihatinkan. Ya, jadi tidak boleh. Dan ini teman-teman rahmati Allah, ini prinsip, nggak boleh nggak ada. Kalau jadi guru, pintar bagaimanapun, cerdas bagaimanapun, profesor apa segala macam, kalau tidak punya spirit, tidak punya kualitas ruhiyah yang bagus, ya Allah ya Rabbi, dia akan mendatangkan kehancuran saja. Sayakununa yufsiduna fil ard. Pasti dia akan membuat kerusakan aja di muka bumi ini. Berapa banyak kerusakan terjadi di muka bumi ini, hancur ini alam, bukan karena kurang pintar. Pintar-pintar semuanya menghancurkan alam itu. Ya. Eksplorasi di mana-mana, terus terjadi korupsi, kolusi, bahkan termasuk virus ini. Ini kan orang pintar yang punya kerjaan ini. Tidak ada spiritnya nih orang, tidak ada imannya. Ya, sehingga kepintarannya itu digunakan untuk menghancurkan kehidupan. Nah, ini penting sekali. Nah, seorang guru, seorang muallim, seorang dai itu akan melahirkan orang-orang yang akan memiliki keilmuan, memiliki kemampuan. Kalau spiritnya tidak bagus,
kualitas ibadahnya tidak bagus, kualitas ruhnya tidak bagus, akan jadi orang pintar aja. Orang yang punya kompetensi, orang punya keahlian, tapi tidak punya iman. Ya, tidak punya uluhiyah, tidak punya keimanan, tidak punya tauhid. Begitu. Dan sederhana saja ngukurnya itu spirit, bukan sederhana astagfirullah itu belak. Artinya paling tidak contoh sederhananya adalah ketika saya melakukan survei tadi. Siapa yang sudah sholat tahajud? Siapa yang sudah sholat duha? Siapa yang bayar zikir pagi? Siapa yang mengaji? Siapa yang puasa? Siapa berinfak? Masya Allah. Ada juga yang dirahmati Allah SWT. Saya tidak berani menghadapan dengan antum kalau saya belum sholat tahajud. Kalaupun saya tidak sholat tahajud, minimal saya hajar sholat duha dulu. Ya, karena kenapa? Waduh, saya akan menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan tauhid. Ya. Dan saya khawatir apa yang saya sampaikan meskipun itu baik dan saya menyampaikan ayat Al-Quran itu hanya lewat di lidah saja atau lewat di sini saja, tapi tidak sampai ke sini, tidak sampai di hati, tidak sampai dalam pikiran. Bisa terbunuh. Saya doakan terus. Ya. Sebelum saya masuk semester 7 tahun ini, antum termasuk yang sering saya doakan. Nah, karena sudah berinteraksi dengan saya. Terlebih lagi murid-murid saya yang terdahulu. Ya Allah Rabbi, saya pikirkan terus. Bagaimana sudah mereka ini kira-kira? Sekarang saya sudah tidak punya kemampuan untuk mengendalikan dia karena mereka sudah di orang tuanya masing-masing. Kualitas spiritual orang tua kayak nggak bisa jamin. Syukur-syukur kalau sama atau lebih bagus. Sekiranya dia lebih alim, lebih soleh daripada saya, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya lebih rendah, bagaimana sudah dengan siswa-siswa saya ini kasihan? Yang sudah saya ajarin, yang sudah saya doakan, yang sudah saya bina dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak saya kuasai lagi dalam tanda kutip ya. Sudah tidak menjadi murid saya secara formal lagi. Yang bisa saya lakukan hanya mendoakan saja. Dan di situ letak kualitas spiritual seorang guru, seorang muallim, mendoakan murid-muridnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mentransformasikan pengetahuan saja. 1 tambah 1, antum sudah bisa matematika. Hukum Pitagoras, rumus Pitagoras sudah bikin antum sudah pintar hukum rumus matematika. Bahwa reaksi kimia akan menjadi begini-begini, NaCl tambah ini antum sudah pintar matematika. Enggak seperti itu saja. Bahwa bahasa Inggris itu ada tenses, grammar sehingga antum bisa aja bahasa Inggris, tidak seperti itu aja. Tapi bagaimana mereka memiliki kualitas spirit yang bagus. Harus itu. Ya. Karena intinya pendidikan, intinya tarbiyah itu bagaimana mengenalkan santri-santri kita kepada Allah SWT. Itu intinya. Sehingga kita para guru juga harus lebih tahu. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya. Bang Diki? Ya, silakan. Baik, ahsan. Saya saya mengapresiasi, berarti antum menghargai saya pakai jas yang keren kan. Nah, berarti meskipun sebenarnya baju dalamnya baju kaos ya, tapi tidak apa-apa lah. Saya kembali ya. Bang Diki sudah sholat duha? Hah? Tadi malam sholat lail? La haula wala quwwata illa billah. Hadi muskilah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Masyaallah, astagfirullah wa atubu ilaik. Hada muskilah. Bahaya kalau kita datang ke tempat ini tidak dalam keadaan senjata terbesar kita, terkuat kita, senjata utama kita adalah spirit kita. Itu yang mengajarkan sesuatu. Bagaimana kemampuan Al-Fatih bisa menghancurkan Konstantinopel? Bukan karena kuatnya pasukannya. 250.000 itu luar biasa sekali. Itu full power. 250.000 personil waktu itu yang menyerang Konstantinopel kan, itu tidak sederhana itu. Dan dia membawa senjata paling canggih waktu itu, yaitu meriam yang sangat besar. Ya, tidak tembus-tembus juga sampai betul-betul mereka pada titik kualitas spiritual terbaik, mulai dari Al-Fatihnya sampai seluruh pasukannya. Bahkan diriwayatkan, Allah nanti silahkan dicari informasinya. Sebelum penyerangan pertama, sebelum dia menyerang, betul ya, dia pastikan dulu. Hari ini kita mau menyerang. Saya tanya, siapa kira-kira yang tidak sholat tahajud tadi malam? Masih banyak angkat tangan. Oh, ya. Besoknya, sebelum menyerang dia tanya lagi, siapa kira-kira yang tidak sholat tahajud tadi? Masih ada yang angkat tangan, meskipun sudah mulai berkurang. Sampai berapa hari seterusnya, tanya sampai terakhir dia bilang, siapa yang tidak sholat tahajud tadi malam? Tidak ada sudah, semuanya sholat tahajud. Hari ini kita menyerang. Seperti itu, ya. Bukan berarti kita sempurna sekali. Ya saya juga termasuk pribadi yang sering khilaf. Tapi saya tidak mau kehilangan kuantitasnya. Ya, kalau ternyata kualitasnya kita dapat, sayang sekali, kuantitasnya jangan. Sholat lail kita cuma 4 rakaat atau 2 rakaat, hajar besoknya sholat duha banyak-banyakin. Kalau hari ini hanya tidak sampai 1 juz, besok bayar kafaratnya, tambahin. Sehingga betul-betul kita punya
punya kekuatan. Ya, punya kekuatan. Hidayatullah mengajar kita seperti itu. Lembaga ini mengajarkan kita kenapa kita dalam posisi yang selalu berat, susah. Ya karena kita harus banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan adik-adikku sekalian, saya akan sangat berat untuk lanjut ke materi yang lain sebelum ini sudah tuntas. Ya. Agak berat saya tuh. Artinya besok ke depan saya tanya lagi, sholat belum? Sholat dua belum? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Termasuk nanti ketika antum, ini kan tinggal 2 semester lagi kan? Setelah 2 semester yang kedatang, antum sudah tugas dan betul-betul antum ditunggu umat itu. Iya. Antum ya Allah Rabbi. Ini meskipun ya gimana ya? Saya ngelihatnya ya pas-pasan bahkan kurang lah. Tapi wallah hadza antum semua termasuk yang putri itu diperebutkan. Wallah hadza masyaallah. Dikejar-kejar. Boy, kalau bisa dapat 2 alumni STIS saya mau. Kalau bisa dapat 3. Ini nikah ini yang perempuan ini harus ada gantinya. Gantinya harus ada STIS. Meskipun ya begini-begini aja modelnya. Ya kayak gitu ya. Ya. Tapi ya Allah, Masya Allah, kita berada di tempat yang pusat spirit lah ya. Ini di Gunung Tembak ini spiritnya luar biasa sekali. Antum harus yakin itu. Masya Allah. Ya. Saya berharap pertemuan ini antum sudah sangat memahami pentingnya memiliki kualitas spiritual terbaik sebagai seorang kader yang akan menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi pemimpin. Guru itu kan pemimpin, dai itu pemimpin, dan antum semua jadi pemimpin semua nanti itu. Tidak boleh pas-pasan bahkan kurang spiritnya. Harus standar dan di atas rata-rata. Kami artinya ini insya Allah bukan apa namanya ini bukan riak ya. Dan sini saya rasa tidak mungkin juga kita riak-riak. Oh saya banyak sholat tahajud, masih banyak lebih hebat sholat tahajudnya di sini. Oh saya ini banyak, saya hampir tiap hari infak. Banyak orang yang tiap hari infak di sini. Tidak ada